Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka kegiatan belajar kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan login ke SIS sesuai dengan username masing-masing sebagai tanda bukti kehadiran kalian. Oke, anak-anakku sekalian, tujuan belajar kali ini setelah mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis, diharapkan kalian mampu satu, membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi hukum bacaan yang ada pada ayat-ayat tersebut di atas. Anak-anakku sekalian, Bapak berpesan pada kalian, jagalah kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik pada masa seperti sekarang, masa pandemi ini. Janganlah tinggalkan sholat, terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantulah orang tua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Janganlah putus harapan. Kita belajar di rumah, belum bisa belajar di kelas seperti biasanya. Kita tetap semangat. Semangat anak-anak, semangat. Oke. Ada di antara kalian yang pernah mendengar bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Al-Imran ayat 159? Pernah mendengarnya? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Anak-anakku sekalian, marilah kita langsung saja kita bahas, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kita lihat untuk ayatnya, kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kita baca ya. Nah, sebelum kita membaca ayat, kita dianjurkan untuk lebih dulu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita baca bersama surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan kemudian kita lanjutkan nanti pembahasan masalah
mengidentifikasi tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, itulah bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat di layar, kita coba untuk mengidentifikasi tajwid. Ada di sini ada kasroh ketemu dengan nun yang bertasydid, yang cara membacanya itu dibaca dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Jadi inna dengung ya. Ini jadi nun gunnah, disebut gunnah karena nun itu bertasydid. Kemudian berikutnya kita lihat pada khalqis samawati. Khalqis samawati dibacanya, tidak boleh dibaca khalqil samawati. Ini kan sulit, ya kan? Sulit, dan itu juga salah malahan. Tapi betul lebih bagus itu adalah khalqis samawati. Ini yang memang yang benar. Nah, lam di sini ini memang ada, tapi dianggap tidak ada. Yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Lamnya dianggap tidak ada. Namanya dianggap itu ada, tetapi dianggap tidak ada. Kemudian kita lanjutkan pada wal ardi. Wal ardi, lamnya dibaca jelas nggak? Jelas, betul, lamnya jelas. Nah, ini hukum bacanya disebut alif lam qamariyah. Kita lanjutkan pada wahtilafil lail. Wahtilafil laili, fil laili, coba apa ini kira-kira? Oh iya, betul. Jadi ini adalah hukum bacaannya disebut alif lam syamsiyah. Teruskan pada wan nahar, tidak dibaca wal nahar, tapi dibaca wan nahari. Itu apa itu hukum bacaannya? Iya, betul. Hukum bacaannya disebut alif lam syamsiyah, di mana lamnya dianggap tidak ada. Nah, kemudian pada kita lanjutkan pada yazkurunallah. Yazkurunallah sebelum lamul jalalah ini ada fathah. Nah, lamul jalalah ada fathah. Disebut apa anak-anak? Disebut tafkhim. Artinya apa? Tebal. Jadi tidak boleh dibaca yazkurunallah, tapi tebal. Dibaca yazkurunallah. Qiyamawwa. Ini ada fathah tanwin ya. Seharusnya ada fathah tanwin ini, tapi di sini nggak muncul. Qiyamawwa.
Itu ada tanwin, fathah tanwin, fathah yang double ketemu dengan huruf waw. Yang disebut apa? Hukum bacaannya disebut dengan idgham fi gunnah. Betul. Teruskan kita. Ini ada junubihim wa. Ini dibaca izhar. Izhar itu jelas. Apanya yang jelas? Nih, yang jelas nih. Mim matinya yang dibaca jelas. Kenapa? Karena ketemu dengan huruf waw. Huruf waw adalah salah satu dari banyak huruf yang masuk pada izhar syafawi. Kemudian di sini masih terulang ini sama yang ada di atas, yaitu khalqis samawati, ya. Ini apa tadi disebutnya hukum bacaan alif lam syamsiyah. Terus di sini, nah ini nih kita lanjutkan nih. Khalaqta, itu apa? Khalqalah, betul. Khalqalah apa nih? Ini masuknya khalqalah sughra. Cirinya gampang. Mana cirinya? Ini. Qafnya ini mati. Ya, qafnya ini asli mati, disukuni. Nah, ini. Hadza batila. Subhana. Nah, ini subhana ada huruf qalqalah ini, Pak, ya. Ini qalqalah apa ini maksudnya? Betul sekali. Yaitu masuknya pada qalqalah sughra sama dengan yang ini khalaqta. Azaban nar. Narnya panjang sekali, azab, ada fathah ketemu alif, ini masih asli yang disebut dengan mad tabi'i. Asli, ada fathah ketemu dengan alif. Azaban nar itu panjang, ya, panjang. Yang disebut dengan mad apa itu? Bagus. Ini disebut mad aridris sukun. Oke, ini sudah selesai untuk pembahasan masalah hukum bacaan yang ada pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk ayat berikutnya, yaitu pada surat Al-Imran ayat 159. Ya, kita lihat anak-anak sekalian. Fabima ada fathah ketemu dengan alif. Tadi itu sudah itu apa itu? Maqabi'i, betul. Terus minallah. Tadi juga sudah, ini nallah tidak dibaca nallah, ya. Ini apa itu? Hukum baca disebut apa itu? Tafkhim. Apa tafkhim itu? Tebal, betul. Terus kita langsung ke sini. Fadhon gha. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Ini hukum bacanya disebut apa itu? Siapa yang tahu? Betul. Jadi ini disebut dengan izhar. Apa artinya tadi? Jelas. Apanya yang jelas? Nah, di sini yang jelas adalah bunyi non matinya. Jadi fadhon. Nah, bunyi non matinya. Walaupun ini bukan non mati, ini tanwin. Jadi cara membacanya itu bunyi non matinya itu harus jelas. Fadhon. Nah, kemudian kita lihat ghalidhal qalbi.
Ghalidhal qalbi. Nah, ini hukum bacanya apa? Bagus. Ini ada pintar-pintar semua nih. Ini adalah alif lam qamariyah, betul. Terus kita lanjutkan. Min haulik, ada non mati ketemu dengan huruf H. Apa itu? Yuk, apa? Disebut idhar. Apa tadi idhar? Jelas. Dalam hal ini apa yang jelas? Bunyi non matinya. Kenapa? Karena ketemu salah satu huruf idhar, yaitu huruf H. Bagus. Kita lanjutkan pada lahum wa. Ada mim mati ketemu huruf waw. Apa itu? Siapa yang tahu? Nah, betul. Jadi mim mati ketemu waw itu disebut izhar syafawi. Ya, kita apa? Izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu di bibir. Ya jelas di bibir. Nah, ini alatnya hanya dengan bibir ini. Ya, nggak bisa dengan yang lain ini, dengan bibir. Nah, kemudian kita lanjutkan pada fi. Mim mati ketemu dengan huruf apa ini? Fa, betul. Mim mati dengan huruf fa disebut apa? Disebut izhar syafawi. Nah, kita lanjutkan. Azamta, mim mati ketemu dengan huruf apa? Ta. Apa itu? Betul. Jadi disebut dengan izhar syafawi. Berarti banyak dong itu huruf izhar syafawi, banyak. Karena selain mim dan ba itu semuanya masuk kepada huruf izhar syafawi. Gitu ya. Oke. Ini sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita lanjutkan dikit lagi. Inna. Ini dibaca apa ini? Iya, bagus. Dibaca guna. Guna apa artinya tadi? Dengong, betul. Dibaca dengong. Jadi guna itu artinya dengong. Terus kita lanjutkan ke sini. Nah, non ini kan difathah nih. Ketemu dengan lamul jalalah atau sering disebut dengan lafaz Allah. Gimana cara bacanya? Dibaca tebal. Ya, yang ini disebut dengan tafkhim, betul. Disebut dengan tafkhim itu tebal. Kemudian yuhibbul mutawakkilin. Yuhibbul mu. Nah, ini apa ini? Alif lam. Yuk, alif lam apa ini? Iya, bagus. Ini alif lam qamariyah. Ya. Terus mutawakkilin lin. Ada mat asli ketemu dengan huruf hidup, terus diwaqafkan atau dihentikan, disebut apa? Mad arif disukun. Bagus ya. Nah, yakin ini kalau dilihat ini tidak begitu sulit karena memang tajwid itu diulang-ulang dari kelas 1 dilanjutkan ke kelas 2, dilanjutkan ke kelas 3 atau kelas 10 dilanjutkan ke kelas 11 dan kemudian kita bertemu di kelas 12. Anak-anakku sekalian, itulah barangkali untuk pembahasan kali ini, dan sebagai tugasnya sudah ada di SIS, itu
silahkan nanti dikerjakan ya, dikerjakan dengan baik. Anak-anak sekalian, barangkali itulah yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, ini ada teman kalian yang mengusulkan supaya ini dibaca dulu nih sebelum kita tutup. Oke, kita baca bersama-sama. Dari tamu dulu ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang, materi yang kedua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita langsung saja kita bahas, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kita lihat untuk ayatnya, kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kita baca ya. Nah, sebelum kita membaca ayat, kita dianjurkan untuk lebih dulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita baca bersama surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, dan kemudian kita lanjutkan nanti pembahasan masalah mengidentifikasi tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, itulah bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat di layar
kita coba untuk mengidentifikasi tajwid. Ada di sini ada kasroh ketemu dengan nun yang bertasydid, yang cara membacanya itu dibaca dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Jadi inna, dengung ya. Ini jadi nun gunnah, disebut gunnah karena nun itu bertasydid. Kemudian berikutnya kita lihat pada khalqis samawati. Khalqis samawati dibacanya, tidak boleh dibaca khalqil samawati. Ini kan sulit, ya kan? Sulit, dan itu juga salah malahan. Tapi betul lebih bagus itu adalah khalqis samawati. Ini yang memang yang benar. Nah, lam di sini ini memang ada, tapi dianggap tidak ada. Yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Lamnya dianggap tidak ada. Namanya dianggap itu ada, tetapi dianggap tidak ada. Kemudian kita lanjutkan pada wal ardi. Wal ardi, lamnya dibaca jelas nggak? Jelas, betul, lamnya jelas. Nah, ini hukum bacanya disebut alif lam qamariyah. Kita lanjutkan pada waqtilafil lail. Waqtilafil laili, fil laili, coba apa ini kira-kira? Oh iya, betul. Jadi ini adalah hukum bacaannya disebut alif lam syamsiyah. Teruskan pada wan nahar, tidak dibaca wal nahar, tapi dibaca wan nahari. Itu apa itu hukum bacaannya? Iya, betul. Hukum bacaannya disebut alif lam syamsiyah, di mana lamnya dianggap tidak ada. Nah, kemudian pada kita lanjutkan pada yazkurunallah. Yazkurunallah sebelum lamul jalalah ini ada fathah. Nah, lamul jalalah ada fathah. Disebut apa anak-anak? Disebut tafkhim. Artinya apa? Tebal. Jadi tidak boleh dibaca yazkurunallah, tapi tebal. Dibaca yazkurunallah. Qiyamawwa. Ini ada fathah tanwin ya. Seharusnya ada fathah tanwin ini, tapi di sini nggak muncul. Qiyamawwa. Itu ada tanwin, fathah tanwin, fathah yang double ketemu dengan huruf waw. Yang disebut apa? Hukum bacaannya disebut dengan idgham fi gunnah. Betul. Teruskan kita. Ini ada junubihim wa. Ini dibaca izhar. Izhar itu jelas. Apanya yang jelas? Nih, yang jelas ini. Mim matinya yang dibaca jelas. Kenapa? Karena ketemu dengan huruf waw. Huruf waw adalah salah satu dari banyak huruf yang masuk pada izhar syafawi. Kemudian di sini masih terulang ini sama yang ada di atas, yaitu khalqis samawati. Khalqis samawati ya. Ini apa tadi disebutnya hukum bacaan alif lam syamsiyah.
Terus di sini, nah ini nih kita lanjutkan nih. Khalaqta, khalaqta. Itu apa? Khalqala, betul. Khalqala apa nih? Ini masuknya khalqala sughra. Cirinya gampang. Mana cirinya? Ini. Qafnya ini mati. Ya, qafnya ini asli mati, disukuni. Nah, ini. Hadza batila. Subhana. Nah, ini subhana ada huruf qalqalah ini, Pak, ya. Ini qalqalah apa ini maksudnya? Betul sekali. Yaitu maksudnya pada qalqalah sughra, sama dengan yang ini khalaqta. Azaban nar. Narnya panjang sekali, azab, ada fathah ketemu alif, ini masih asli yang disebut dengan mad tabi'i. Asli, ada fathah ketemu dengan alif. Azaban nar, nar itu panjang ya, panjang. Yang disebut dengan mad apa itu? Bagus. Ini disebut mad aridris sukun. Oke, ini sudah selesai untuk pembahasan masalah hukum bacaan yang ada pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk ayat berikutnya, yaitu pada surat Al-Imran ayat 159. Ya, kita lihat anak-anak sekalian. Fabima ada fathah ketemu dengan alif. Tadi itu sudah, itu apa itu? Maqabi'i, betul. Terus minallah. Tadi juga sudah, ini nallah tidak dibaca nallah. Ini apa itu? Hukum baca disebut apa itu? Tafkhim. Apa tafkhim itu? Tebal, betul. Terus kita langsung ke sini. Fadhon gha. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Ini hukum bacanya disebut apa itu? Siapa yang tahu? Betul. Jadi ini disebut dengan izhar. Apa artinya tadi? Jelas. Apanya yang jelas? Nah, di sini yang jelas adalah bunyi non matinya. Jadi fadhon. Nah, bunyi non matinya. Walaupun ini bukan non mati, ini tanwin. Nah, jadi cara membacanya itu bunyi non matinya itu harus jelas. Fadhon. Nah, kemudian kita lihat ghalidhal qalbi. Nah, ini hukum bacanya apa? Bagus. Ini ada pintar-pintar semua ini. Ini adalah alif lam qamariyah, betul. Terus kita lanjutkan. Min haulik, ada non mati ketemu dengan huruf ha. Apa itu? Yuk, apa? Disebut izhar. Apa tadi izhar? Jelas. Dalam hal ini apa yang jelas? Bunyi non matinya. Kenapa? Karena ketemu salah satu huruf izhar, yaitu huruf ha. Bagus. Kita lanjutkan pada lahum wa. Ada mati ketemu huruf waw. Apa itu? Siapa yang tahu? Nah, betul. Jadi mati ketemu waw itu disebut izhar syafawi.
Ya, kita apa? Izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu di bibir. Jadi jelas di bibir. Nah, ini alatnya hanya dengan bibir ini. Ya, nggak bisa dengan yang lain ini, dengan bibir. Nah, kemudian kita lanjutkan pada fi. Mim mati ketemu dengan huruf apa ini? Fa, betul. Mim mati dengan huruf fa. Disebut apa? Disebut izhar syafawi. Nah, kita lanjutkan. Azamta, mim mati ketemu dengan huruf apa? Ta. Apa itu? Betul. Jadi disebut dengan izhar syafawi. Berarti banyak dong itu huruf izhar syafawi, banyak. Karena selain mim dan ba itu semuanya masuk kepada huruf izhar syafawi. Gitu ya. Oke. Ini sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita lanjutkan dikit lagi. Inna. Ini dibaca apa ini? Iya, bagus. Dibaca guna. Guna apa artinya tadi? Dengong, betul. Dibaca dengong. Jadi guna itu artinya dengong. Terus kita lanjutkan ke sini. Nah, non ini kan di fathah nih. Ketemu dengan lamul jalalah atau sering disebut dengan lafaz Allah. Gimana cara bacanya? Dibaca tebal. Ya, yang ini disebut dengan tafkhim, betul. Disebut dengan tafkhim itu tebal. Kemudian yuhibbul mutawakkilin. Yuhibbul mu. Nah, ini apa ini? Alif lam. Yuk, alif lam apa ini? Iya, bagus. Ini alif lam qamariyah. Ya. Terus mutawakkilin lin. Ada mat asli. Ketemu dengan huruf hidup. Terus diwaqafkan atau hentikan, disebut apa? Mad arif disukun. Bagus ya. Nah, yakin ini kalau dilihat ini tidak begitu sulit karena memang tajwid itu diulang-ulang dari kelas 1 dilanjutkan ke kelas 2, dilanjutkan ke kelas 3 atau kelas 10 dilanjutkan ke kelas 11 dan kemudian kita bertemu di kelas 12. Anak-anakku sekalian, itulah barangkali untuk pembahasan kali ini, dan sebagai tugasnya sudah ada di SIS, itu silahkan nanti dikerjakan ya, dikerjakan dengan baik. Anak-anak sekalian, barangkali itulah yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, ini ada teman kalian yang mengusulkan supaya ini dibaca dulu nih sebelum kita tutup. Oke, kita baca bersama-sama. Dari tamu dulu ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum
wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang, materi yang kedua, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.